Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sahabat-sahabat tani semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Sahabat-sahabat tani, hari ini bukan hari Minggu ya, hari Kamis, tanggal merah, tanggal 1 Mei 2025, hari libur. Kegiatan saya biasa libur, tidak rekreasi juga di sawah ini sudah menjadi bentuk dari bagian rekreatif. Bagaimana bekerja itu bekerja yang rekreatif. Yang mau saya diskusikan pada pagi hari ini itu bukan tentang itu, tapi satu hal adalah terkait dengan itu apa hama dan bukan hama, pertumbuhan ya, pertumbuhan fase-fase dalam tanaman padi itu. Kita tahu bahwa tanaman padi itu kan ada yang mengatakan fase vegetatif itu 55 hari, kemudian fase reproduktif itu 35 hari dan pemasakan itu 30 hari. Ada yang menggolongkan fasenya fase vegetatif dan generatif saja. Ya itu redaksi istilah ya. Sebetulnya prosesnya itu sama. Yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, hari ini itu kan berada dalam fase vegetatif itu atau di mana HST-nya adalah 0 sampai 55 hari setelah tanam. Kalau kita lihat tanaman padi itu kan 120 hari ya, 120 hari itu dibagi 3 bagian, yaitu fase vegetatif di mana usianya itu adalah 0 sampai 55 hari, dan fase reproduktif itu usianya adalah ya sekitar 35 hari, dan fase pemasakan itu usianya sekitar 30 hari. Sehingga kalau dijumlah semuanya adalah 120 hari. Nah, setiap fase itu ada tahapannya ya, setiap fase itu ada hamanya, setiap fase itu juga ada penyakitnya, dan kita harus waspada itu. Misalnya pada fase vegetatif itu kan ada 3 tahap ya. Ya, tahap pertama itu adalah tahap tahap perkecambahan, yaitu setelah kita beli benih itu kan ya, kan biasanya terus direndam, setelah direndam kemudian diperam, itu ada sampai 2 hari. Kalau saya rendamnya cukup sehari saja kemudian diperam ya. Di situ muncullah fase-fase yang namanya tahap-tahap atau perkecambahan, di mana usianya 3 sampai 5 hari ya. Tujuan daripada perendaman itu kan salah satunya untuk meyakinkan bahwa tanaman yang akan kita tanam itu adalah betul-betul tanaman yang sudah dipastikan tumbuh. Karena ketika direndam yang tidak ikut rendam berarti itu gabuk, artinya tidak ada isinya. Di fase vegetatif itu juga kita melihat yang namanya fase itu tahap yang kedua adalah tahap pertunasan ya. Tahap pertunasan itu ya antara 5 sampai 20 hari, di mana itu sudah muncul daun ya, sudah muncul tunas ya, itu masuk masa pertunasan. Setelah itu antara terakhir sampai 30 hari masuklah yang namanya dengan tahap anakan. Itu dalam tahap fase vegetatif, sehingga usianya pas itu menjadi 55 hari. Namun pertanyaannya, apakah seperti itu semuanya 120 hari? Lagi-lagi sahabat tani, semua tergantung daripada jenis varietasnya. Kan ada varietas yang genjah itu ya, yang masa panennya itu lebih cepat ya. Saya akan mengambil redaksi secara umum saja ya. Kemudian masuklah kita pada fase yang namanya fase reproduksi ya, dimana usianya adalah 35 hari. Apa yang terjadi pada fase reproduksi? Di fase reproduksi itu yang pertama itu adalah proses pembentukan malainya. Jadi masih proses pembentukan malainya, bukan malainya muncul ya. Termasuk pada pagi hari ini saya belum mengecek apakah malainya sudah muncul apa belum ya. Itu diproses pembentukan malai. Itu tahap yang pertama pada fase reproduksi. Kemudian tahap yang kedua itu adalah sahabatannya orang mengatakan bunting ya, proses pembentukan bunga itu ya. Setelah itu tahap yang ketiga itu baru terbentuk malai. Jadi yang pertama itu ada proses pembentukan malai, kemudian ada yang namanya terbentuk malai itu ya. Setelah itu akan diikuti secara bersusulan, yaitu bunga sudah terbentuk ya. Di situ mulai penyerbukan dan sebagainya, mulai persiapan pengisian bulir. Masuklah kita pada fase yang disebut dengan fase pemasakan, yaitu siap untuk bukan bulirnya sudah mulai berisi dan sampai kepada siap
panen. Lah, setiap fase itu perlu kita ketahui ya, setiap fase perlu kita pahami, termasuk ilmu-ilmu bagaimana cara perawatannya, bagaimana kapan hama apa yang muncul pada setiap fase. Misalnya gini, sampailah hama yang menjadi momok para petani itu adalah hama itu ulat penggerek batang ya, penggerek batang ya, bukan penggerak batang, penggerek batang itu sangat masif sekali ya. Ulat itu kalau menyerang di fase vegetatif itu mungkin kita masih bisa mengendalikannya, kita masih bisa mengatasinya ya. Tapi kalau itu sudah masuk kepada fase-fase generatif, itu yang diserang itu kan bulir padinya itu akan menjadi busung ya, kabuk gitu. Oleh karena itu kita semua harus betul-betul memperhatikan perawatan pada setiap fase dan tahapan-tahapan pada setiap fase tersebut. Itulah apa yang muncul juga pada fase vegetatif hama. Di samping ada ulat penggerek batang, di situ juga ada yang namanya itu sahabat tani, bisa keong mas, juga bisa itulah saya lupa ya, bisa keong mas ya, dan lain-lain pokoknya lah ya. Termasuk di situ ada namanya wereng ya, wereng coklat ya. Itu harus menjadi pusat perhatian kita. Lah pada pagi hari ini kegiatan saya itu adalah melakukan penyemprotan terhadap hama ulat ya, berarti masuk pada fase vegetatif, di mana tadi saya menggunakan emasel dengan dosisnya 2 tutup untuk tangki ukuran 16 liter. Kemudian kami juga menggunakan perekat, di mana tujuannya itu adalah untuk mengatasi bila terjadi hujan atau bagaimana, sehingga perekatnya itu, dengan adanya perekat maka dampak efek dari obat itu tidak akan hilang. Saya kira itu teman-teman, sahabat tani, saya tidak menggurui, semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, khususnya bagi saya. Yuk kita terus belajar petani sukses, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.